Ya, jadi semua produk yang kami buat, yang kami ciptakan itu lahir dari kepedulian. Jadi kami lihat Indonesia perlu apa, kami membuat edukasi gamesnya. Coba, dua, panah sama kereta. Coba. Halo, nama saya Philip Triatna, saya seorang games creator. Saya dan istri saya sudah menciptakan 40 macam produk, ya. Jadi kita belajar sambil bermain, ya. Karena ternyata bermain adalah cara terbaik untuk mempelajari sesuatu. Saya dan istri saya menciptakan banyak edukasi games udah 9 tahun yang lalu, ya, karena saya dan istri saya meyakini bahwa orang yang berhasil itu yang pertama punya tujuan, yang kedua memaksimalkan potensi, yang ketiga punya kepedulian. Karena ketika kita semakin peduli, kita akan semakin kreatif. Ya, jadi semua produk yang kami buat, yang kami ciptakan itu lahir dari kepedulian. Jadi kami lihat Indonesia perlu apa, kami membuat edukasi gamesnya. Ya teman-teman, ada 4 manfaat belajar sambil bermain. Yang pertama itu fun, jadi kita belajar dengan cara yang sangat menyenangkan. Karena ternyata cara belajar otak yang paling favorit itu dengan bermain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu membangun kebersamaan, ya. Jadi kita bisa belajar saling tertawa, saling membangun, saling mendorong, saling menasehati, tapi dengan cara-cara yang seru, ya. Jadi kita bikin salah satunya board game, card game. Jadi mempererat ya hubungan satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada repetisi. Jadi ada pengulangan, ya, karena ternyata pembelajaran yang terbaik itu kalau ada pengulangan, ya. Karena menyenangkan mau diulang-ulang, ya. Nah, itu yang ketiga, ya, ada repetisi. Yang keempat itu ada multiplikasi dampak positif, ya. Jadi produk-produk yang kami bikin ini udah sampai ke pedalaman, ya, pedalaman Sulawesi, pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, ya. Sekalipun saya dan istri saya belum sampai ke pedalaman itu, tapi alat-alatnya sudah sampai ke sana. Nah, itu salah satu kelebihan, ya, bermain sambil belajar dengan menggunakan alat seperti card game atau board game. Ya teman-teman, semua karya yang kami buat itu tujuan utamanya membangun karakter positif dengan cara-cara kreatif, ya. Nah, ini ada banyak produk yang kami buat, ya. Tadi saya udah katakan bahwa semua produk yang kami bikin itu lahir dari kepedulian, ya. Nah, salah satunya ada banyak orang di Indonesia itu punya mimpi, punya cita-cita, tapi bingung gimana sih langkah-langkah mencapai cita-citanya, ya. Nah, saya dan istri saya ngobrol-ngobrol sama teman seorang coach, dia ahli di dalam membuat goal setting, ya. Akhirnya kami kolaborasi membuat satu alat yang namanya detak impian, ya. Nah, ini alat belajar untuk membuat goal setting, ya. Saya punya kenalan, dia bilang, "Kok aku punya impian menjadi seorang master chef." Wow, sebenarnya luar biasa banget. Pertanyaan saya, "Kamu masak nggak setiap hari?" Dia bingung, dia nggak bisa jawab, ya. Saya bilang, "Seminggu sekali kamu mencoba resep baru nggak?" "Enggak sih kok." Nah, kalau kamu belum melakukan itu, berarti kamu belum peduli sama impian kamu sendiri, ya. Nah, jadi saran saya kamu belajar
ya, gimana caranya punya goal setting ya, supaya apa yang menjadi mimpi-mimpi kamu suatu hari bisa menjadi kenyataan ya. Nah, jadi saya sarankan dia salah satunya belajar sambil bermain dengan menggunakan detak impian ya, coaching card detak impian. Ya, teman-teman, banyak testimoni ya dari teman-teman yang saya kenal dari banyak komunitas. Jadi ketika mereka sudah menggunakan alat-alat yang kami ciptakan, ya mereka bersyukur karena ada banyak perubahan ya. Nah, salah satu alat yang kami buat itu ini, kartu karakter satwa Indonesia. Jadi kalau nggak kenal nggak sayang ya. Nah, kita harus kenal nih Indonesia tuh kekayaannya tuh seperti apa. Nah, salah satunya satwa Indonesia ya. Jarang kalau saya bertanya kepada orang-orang, saya bilang coba sebutin 10 satwa yang kamu tahu ya. Jarang tuh yang nyebutin burung rangkong ya, bekantan ya, terus apa lagi, tapir ya, monyet hitam. Nah, itu padahal semua satwa-satwa yang Indonesia punya ya. Nah, jadi dengan cara bermain kartu karakter satwa seperti ini, jadi makin tahu, oh ternyata Indonesia itu luar biasa banget ya kekayaannya. Itu baru dari satwa ya. Ya, ada juga tentang kuliner Indonesia. Kita bikin juga kartu seperti ini tentang kuliner Nusantara ya. Wow, ternyata banyak sekali ya kuliner Indonesia yang belum kita ketahui ya, yang Indonesia punya. Jadi semakin mengenal satwa Indonesia membuat kita semakin cinta Indonesia, semakin kenal kuliner Nusantara kita jadi semakin bangga akan Indonesia ya. Nah, jadi dengan cara bermain kita bisa belajar. Nah, itu yang membuat saya dan istri saya happy. Nah, teman-teman, ini board game pertama kami, Semakin Berdetak ya. Ini cara mainnya seperti monopoli ya. Kalau monopoli kan yang dikumpulin pemenangnya yang punya hotel yang banyak, punya tanah, punya rumah yang banyak. Kalau di board game ini yang kami buat itu fokus membangun karakter positif. Jadi yang dikumpulin itu karakter apa? Punya impian, sayang orang tua, tentang menjadi anak yang rajin ya. Jadi pemenangnya adalah yang paling banyak punya karakter positif. Ya, jadi kami menanamkan kepada generasi bahwa sukses itu dimulai dari karakter yang positif. Ya, baru yang lainnya ya itu tambahan ya. Jadi yang utama itu punya karakter yang positif ya. Nah, di sini ini menarik ya teman-teman, banyak cerita, banyak testimoni ya. Ada satu keluarga ya, saudara saya main sama anak-anaknya ya. Nah, kalau di monopoli dulu ada dana umum atau kesempatan, kalau di sini waktunya minum jus ya. Jadi kita di situ ada pionnya, ada dadu, kita lempar dadunya misalkan angka tertentu ya, pionnya jalan, terus masuk ke kolom waktunya minum jus. Nah, di situ ada kartunya teman-teman. Pas dibuka kartu misalkan sebutkan kelebihan dari orang tuamu ya. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar bermain tapi belajar ya. Jadi kita ketika sambil main itu jadi mikir, apa ya kelebihan orang tua saya, apa ya kelebihan dari papa saya, apa ya kebaikan dari mama saya. Ya teman-teman, salah satu card yang kami bikin, edukasi games yang kami buat adalah asa asuh ya. Ini alat belajar menjadi orang tua ya, karena kan nggak ada katanya sekolahnya menjadi orang tua ya. Nah, ini ada cara belajar yang seru ya, gimana sih cara menjadi orang tua yang baik ya, pendekatan sama anak ya, dan lain-lain ya. Ini namanya asa asuh ya. Dan ini juga sama untuk parent juga ya, mindful parenting connecting game ya. Jadi belajar menjadi orang tua ya. Kita bisa sambil bermain dengan anak-anak yang kita sayang. Nah, teman-teman, ini salah satu karya yang kami buat adalah Negeri Kompak ya. Ini kolaborasi kami dengan Wahid Foundation ya. Ini belajar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dengan cara-cara bermain ya. Ini seru banget ya. Jadi dengan bermain board game Negeri Kompak ini, kita akan semakin mencintai Indonesia ya, menjaga kesatuan ya, dan kita juga jadi punya semangat untuk berkarya membangun Indonesia. Teman-teman,
Bermain itu pembelajaran seumur hidup. Ya, jadi bukan hanya untuk anak-anak, tapi buat kita semua. Ya, sama seperti olahraga kan itu permainan ya, tapi ditandingkan. Ya, jadi sebenarnya bermain adalah pembelajaran seumur hidup untuk semua orang. Ya. Nah, Albert Einstein, salah satu orang yang dianggap paling pintar di dunia, pernah mengatakan bahwa bermain adalah tingkat penelitian tertinggi. Ya. Jadi dengan cara bermain kita jadi bisa melihat pola. Ya, misalkan kalau saya main dengan keponakan, main dengan teman-teman saya punya anak, ya. Ada satu anak ketika dia menang dia ingin main terus, ya. Tapi ketika dia kalah dia nggak mau main. Nah, itu kan pola, ya. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu kan kita bisa lurusin. Nah, menang kalah dalam kehidupan itu hal yang biasa, ya. Kamu bisa coba lagi, ya. Ada juga anak yang ketika dia main setiap kalah dia tetap semangat. Ayo main lagi, kalah, ayo main lagi. Nah, berarti dia punya mental yang luar biasa, ya. Jadi sambil bermain kita bisa meneliti, kita bisa melihat pola. Ya, nah itu bukan hanya untuk anak-anak juga, tapi buat kita orang-orang dewasa juga, ya. Dengan cara bermain ini kan seperti simulasi kehidupan, ya. Jadi cara kita bermain membuat kita bisa lihat, oh ternyata cara berpikir saya itu seperti ini. Oh ternyata cara saya ambil keputusan tuh seperti ini, ya. Jadi lebih baik salah kan ketika dalam simulasi kan dibandingkan salah langsung di kehidupan nyata, ya. Nah, jadi itu teman-teman, pesan saya tetaplah bermain sambil belajar supaya kita bertumbuh di dalam imajinasi dan kreativitas.